Assalamualaikum Pak Dali. Waalaikumsalam Bu Sarjiati. Bagaimana kabar hari ini Pak Dali? Alhamdulillah sehat Bu Sarjiati. Gimana kabarnya Bu Sarjiati? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya Pak Dali, nanti saya akan melakukan proses coaching hari ini ya Pak. Oh iya Bu, boleh Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah yang sudah sesuai alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah Bapak sudah sesuai dengan pertanyaan? Nanti Bapak akan sampaikan, dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh Pak? Boleh Bu Sarji, monggo. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang mau saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik, jadi Pak Dali ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian atau present, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kiranya mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yang akan Bapak kembangkan atau Ibu lakukan di observasi? Yang lebih spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Gitu Bu. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu apa ya? Saya sih ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan adalah saya ingin coachingnya itu mendapatkan solusi permasalahannya dengan coach tersebut. Dapat tahu cara-cara penyelesaian permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah seperti itu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Baik, Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, silahkan Bapak melaksanakan proses coachingnya. Assalamualaikum Pak Pujiono, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Dali, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Pujiono. Saya dengar tadi menyampaikan sesuatu, mau menceritakan apa Pak Puji? Iya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak. Silakan Pak Pujiono, mau menceritakan apa? Ini Pak Dali, di sekolah saya itu saya melihat siswa itu kayaknya rasa bosan
Gitu loh Pak. Untuk belajar di sekolah, karena saya amati ternyata rekan-rekan guru ini melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarmuji yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada yang kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas, atau ada di depan sekolahnya itu ada di museum kan, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarmuji atau media yang ada di sekolah. Gitu Pak. Mereka tetap saja menggunakan pembelajaran yang begitu-begitu saja. Sehingga banyak siswa yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah, Pak. Baik, Pak Pujiono, berarti di sekolah Pak Puji ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Pak? Betul Pak Dali, pembelajarannya dengan cara berceramah begitu-begitu saja. Setelah saya lihat, saya tanya sama siswanya, gimana sih pembelajaran yang begitu Pak? Males kayak gini. Jadi mereka itu tidak antusias untuk belajar di sekolah Pak. Kira-kira yang ingin Pak Pujiono dapatkan dari percakapan ini apa Pak? Saya itu pengennya ada perubahan begitu Pak. Perubahan setidaknya sedikit terlihat, itu ada perubahan di sekolah. Cara pembelajarannya lebih dirubah sedikit Pak. Mungkin dengan menggunakan metode model atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau pemanfaatan sarmuji yang sudah disediakan oleh sekolah gitu Pak. Oh, jadi begitu Pak Pujiono yang ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Pak? Betul begitu Pak Dali, biar ada perubahan. Nah, begitu Pak Pujiono, perubahan seperti apa yang Pak Pujiono harapkan dari rekan-rekan guru Pak Pujiono di sekolah? Perubahan yang menuju lebih baik Pak Dali, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, cukup pemanfaatan media sarmuji yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah ada disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal begitu Pak Dali. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Pak Pujiono. Nah, pembelajaran yang bervariatif itu kan dibilang ideal dan levelnya 10 ya Pak Puji. Kira-kira untuk di sekolah Pak Puji itu levelnya itu sudah sampai mana ya Pak? Mungkin kalau di level 5 ya Pak ya, karena masih banyak yang sarmuji dan Pak prasarmuji di sekolah, dan apa sudah melakukan pengembangan diri baik menggunakan memanfaatkan teknologi apa namanya itu PowerPoint Pak dan seterusnya itu, tapi sebagian besar juga masih belajarnya begitu saja, masih menggunakan ceramah terus Pak, memaksimalkan sarmuji dan prasarmuji menggunakan media dan metodenya itu begitu saja Pak Dali. Kira-kira Pak Pujiono ini di level berapa yang ingin Pak Pujiono lihat dari rekan-rekan guru Pak Pujiono? Sepertinya tidak terlalu banyak ya Pak, karena kita sedang berusaha untuk adanya perubahan. Walaupun tidak signifikan, setidaknya ada perubahan sedikit demi sedikit Pak. Pengennya sih saya di level 7 Pak. Dulu ya saya karena di sini ada ya banyak guru ya Pak ya, yang sebenarnya pengen antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa Pak. Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan
Kalau sudah begitu, Pak Pujiono, sekarang langkah-langkah Pak Puji yang dilakukan untuk membantu rekan guru-guru itu melakukan perubahan pembelajaran seperti apa? Mungkin yang pertama ya Pak ya, yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan permasalahan dari itu semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan terus Pak Dali, melakukan mentoring seperti itu Pak Dali. Ya, melakukan mentoring ya Pak Sara Pujiono. Selain mentoring, Pak Pujiono, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan? Sepertinya kalau biar ada di apa Pak itu namanya mencakup skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop begitu Pak Dali, biar maksudnya semua guru gitu Pak. Baik Pak Pujiono, kira-kira dari tadi ada mentoring dan juga workshop. Nah, kira-kira yang dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metodenya, strategi yang dilakukan itu mana saja Pak? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Pak Dali ya. Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang pengen mau ada perubahan. Jadi kalau yang pelatihan ini kan nanti dia itu sasarannya ya karena tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia itu sebenarnya tidak ada atau belum ada kemauan begitu Pak Dali. Secara sendiri begitu saya pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau dia itu melakukan adanya perubahan gitu Pak. Baik Pak Pujiono, siapa yang membantu Bu Novi untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya teman ini tuh dia jago banget IT Pak. Mungkin nanti bisa membantu saya. Kita akan menyamakan konsep dulu dengan rekan saya seperti apa ya, dengan Bu Titis. Nanti di situ akan membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak begitu tercakup Pak Dali. Baik Pak Pujiono, berarti Pak Pujiono akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru lain. Betul Pak Dali, saya akan kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi tentunya dengan saya Pak. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Dari Pak Pujiono, percakapan ini sudah Pak Puji dapatkan. Saya ada sedikit gambaran Pak Dali, ada gambaran bagaimana saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya itu pada memberikan dampak kepada rekan-rekan ini untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu yaitu dengan cara mentoring gitu Pak. Untuk saat ini yang bisa dilakukan dengan cara mentoring gitu Pak. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak, ingin menunggu cerita-cerita lagi dari Bapak. Sudah melakukan mentoring, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Pak. Percakapan yang kita obrolkan, nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Pak Dali ya atas kesempatannya dan waktunya kepada saya setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi. Sama-sama Pak Pujiono, kita bertemu lain waktu lagi. Sekian, Assalamualaikum Pak Pujiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dali. Baik Pak Dali, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik Bu Sarjati.
tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puji tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak ya, yang akan saya tanyakan pada Pak Dali. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Pak? Tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Pak Dali sudah berhasil ya Pak ya, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Pak Dali. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Puji, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian Pak Dali sudah mengarahkan Puji untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Dali sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Puji agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi sudah mendengar percakapan Pak Dali dengan Puji, sudah fokus terhadap Puji, arahnya di situ Bapak sudah ada present atau kehadiran penuh, kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Luar biasa Pak Dali, apa yang Bapak sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depan dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak Dali ya, boleh Bapak untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang ingin memahami alur Tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu lebih baik lagi, Bu. Baik Pak, luar biasa. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur Tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sarjiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puji. Gimana kabarnya Bu Sarjiati? Alhamdulillah baik Pak Puji. Pak Puji bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Sarjiati. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Bu Sarjiati nggih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini?
Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama persen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bu ya, pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachi. Terima kasih Pak Puji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dali. Waalaikumsalam Bu Sarsiati. Bagaimana kabar Pak Dali hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya sehat. Dengar-dengar Pak Dali ada yang mau disampaikan atau diceritakan? Ya begitu Bu. Betul ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Sarsiati. Oke. Tapi sepertinya kita nggak memiliki waktu banyak ya Pak ya. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti apa yang mau disampaikan Pak Dali? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Menyampaikan materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Padahal yang kita ketahui bersama Bu, perkembangan zaman itu semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru yang ada di sekolah itu kok tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan dari Pak Dali ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya yang kurang bervariatif. Begitu ya Pak ya? Betul Bu, kurang bervariatif baik itu media ataupun model pembelajarannya yang masih ya model lama begitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Pak Dali dapatkan? Dari percakapan kita hari ini yang ingin saya dapatkan adanya perubahan di sekolah khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Pak Dali harapkan adalah adanya perubahan ya Pak. Kira-kira perubahan apa yang Pak Dali ingin lihat atau ingin Pak Dali dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal menyampaikan metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja itu Bu. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, kemudian model dan media juga dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Dan itu berada di level berapa kira-kira Pak? Seperti
masih ada di level 5, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau sudah level yang lebih tinggi lagi sepertinya itu agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5, Bu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Pak Dali? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya itu kebanyakan senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan perubahan. Oke. Dari level 5 ke level 7 ya Pak ya. Nah, kira-kira usaha apa yang akan Pak Dali lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan, ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Bu. Oke, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Dali terapkan? Bisakah dari teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti di sini Pak Dali pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan atau workshop ya. Nah, dari kegiatan ini, kira-kira Pak Dali untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi yang mana, Pak? Seperti yang mentoring Bu Sarjiati, ya karena untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring ya, Pak ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Dali memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana, Pak? Ada sih, Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti minta bantuan itu dengan Pak Galih, Bu. Oke, berarti Pak Dali pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya, dengan rekan kerja. Nah, kira-kira kapan Bapak merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya, Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Dali, bagus sekali ya yang Pak Dali rencanakan ini. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Dali dapatkan? Dari percakapan
kita hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu. Ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Dali sudah ada gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti kabar dari Pak Dali setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana Pak Dali untuk mentoring berkolaborasi dengan teman bisa berjalan dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Sama-sama Pak Dali, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, kalau begitu ini saja Pak Dali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sarjiati. Waalaikumsalam Pak Puji. Bu Sarjiati tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dali. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Sarjiati, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi, proses coaching tadi Pak Dali dan Bu Sarjiati sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Juga proses alurnya sesuai dengan alur Tirta, dan juga tadi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dali sehingga Pak Dali bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Ibu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga kita nanti dapat melakukan coaching dengan baik. Nah itu ya Bu ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pujiono, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Dali. Jadi gini ya Pak Pujiono, nanti pelaksanaannya kita langsung saja nggih. Pak Puji melakukan coaching, sistem penilaiannya nanti melalui rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta dan juga pertanyaan berbobotnya. Dan respon coachingnya itu terhadap Pak Pujiono nggih, dan harus berprinsip coachingnya. Yang pertama itu ada prinsip kemitraan, yang kedua nanti ada kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira potensi apa yang mau dikembangkan terlebih dahulu Pak?
Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang ketiga, kehadiran penuh. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira mana dulu yang mau pertama kali dikembangkan, Pak? Pada kompetensi ini yang mau saya kembangkan, yang pertama mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Wah, bagus sekali Pak Pujiono. Nanti di dalam coaching ada indikator keberhasilan. Kira-kira indikator mana yang Bapak inginkan dari proses ini, Pak? Yang saya inginkan nanti yaitu coach mempunyai gambaran dan langkah yang tepat untuk memecahkan permasalahan dan bisa melaksanakan dan mengimplementasikannya, Pak Dali. Bagus sekali Pak Pujiono. Saya ingin lihat proses coachingnya, nggih. Nanti kalau begitu kita langsung saja lihat proses coachingnya ya Pak Pujiono. Iya Pak Dali. Assalamualaikum Bu Sarjiati, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Berarti sehat-sehat saja nggih Bu. Kira-kira Ibu menemui saya ini kira-kira ada apa ya? Ini kayak ada sesuatu yang ingin disampaikan. Iya, Pak. Ini saya sedikit ada masalah, tapi masalahnya ini agak mengganjal di pemikiran saya, Pak. Coba kira-kira apa ya Bu ya? Kemarin itu ada siswa saya yang curhat ke saya. Dia itu sulit menerima materi pembelajaran yang diberikan dari teman-temannya, Pak. Dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini, Bu? Iya, nanti setelah percakapan ini saya bisa mempunyai gambaran untuk langkah-langkah dan meningkatkan media pembelajaran yang disampaikan oleh teman sejawat, Pak. Oh, begitu harapannya. Apa Ibu nanti yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan nanti tentunya teman saya bisa menggunakan media pembelajaran secara maksimal. Kemudian dilihat dari perkembangannya ya Bu ya, itu sampai saat ini kira-kira mereka itu di level berapa? Kalau ada grade-nya semisal 5 sampai 10 gitu Bu? Yang saya lihat teman-teman itu menggunakan media pembelajaran belum begitu maksimal, Pak. Dalam menggunakan media pembelajaran mereka masih monoton dengan media pembelajaran. Seharusnya kan ada media penunjang seperti audio, kemudian saya juga melihat adanya laptop yang belum digunakan. Nah, mungkin nilainya baru 6, Pak. Oh iya Bu ya. Bagus, itu nantinya bisa memberikan pengertian. Kalau menurut Ibu kira-kira menginginkan teman-teman di level berapa Bu? Saya menginginkan mereka di level 8 sampai 9, Pak. Oh ya bagus sekali Bu. Nanti dengan level tinggi angka siswa juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oh ya, kira-kira yang bisa dilakukan agar teman-teman Ibu mencapai ke level tersebut? Yang bisa saya lakukan untuk mengetahui di level berapa, setelah saya mengikuti program guru penggerak, saya akan membentuk komunitas praktisi. Setelah itu saya akan membentuk media pembelajaran seperti Canva, pakai video, audio, dan tidak monoton, dan insya Allah saya akan melatih teman-teman untuk mempelajari aplikasi-aplikasi tersebut, dan nanti akan banyak fitur-fitur media pembelajaran. Oh ya bagus sekali Bu, mempunyai rencana. Untuk rencana itu segera diaplikasikan ya Bu ya. Karena menuju di level yang diinginkan, Ibu harus bekerja secara keras untuk segera melaksanakannya. Kemudian kira-kira rencana yang sudah Ibu ngobrol-ngobrol atau sharing dengan teman-teman belum Bu? Mungkin
mungkin dalam minggu ini Pak, saya akan bertemu dengan teman-teman dan tentunya saya juga izin kepada kepala sekolah serta nanti saya akan menyampaikan hasilnya saat IHT. Terus ada lagi tidak Bu? Nanti saat IHT kita bersama-sama praktek menggunakan aplikasi Canva dan nanti saya juga akan mengobservasi gitu Pak. Setelah teman-teman nanti praktek baik, saya akan mengevaluasi setelah mereka bisa menggunakan aplikasi dengan baik. Bagus sekali Bu rencana yang disampaikan, karena pelaksanaan itu hanya orang-orang yang mau saja dan minat yang mau melaksanakannya. Kira-kira dukungan apa yang perlu diinginkan untuk melaksanakan rencana-rencana yang bagus ini Bu? Tentunya mendapat persetujuan dari kepala sekolah dan menyediakan media-media yang dibutuhkan. Baik sekali Bu, semua kegiatan yang dilakukan di sekolah tentunya harus mendapatkan izin dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Apalagi Bu Sarjiati adalah seorang guru penggerak. Setelah kita bertemu dan berbincang-bincang, ini sekarang gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah saya lega dan senang Pak. Alhamdulillah sudah memotivasi dan memberikan aran-aran yang jelas dan langkah-langkah tepat dan insya Allah saya akan melaksanakan langkah-langkah tersebut. Bagus sekali Bu, dan semangatnya Bu sudah mempunyai niat untuk suatu perubahan dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan apa yang dicita-citakan oleh Ibu untuk meningkatkan level bisa tercapai. Mungkin ada lagi yang mau diceritakan Ibu? Sudah cukup Pak. Oh ya, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Saya tunggu nanti kabarnya atas penerapan yang sudah diterapkan. Ada lagi yang mau dibicarakan? Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Sekian nggih. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pujiono, tadi sudah bagus sekali Pak. Saya lihat praktek coachingnya. Bagaimana perasaan Pak Pujiono setelah melakukan praktek tadi? Waalaikumsalam Pak Dali. Saya sangat senang sekali dengan adanya praktek coaching ini, karena saya sudah membantu segala permasalahan yang dihadapi Bu Sarjiati. Kemudian saya evaluasi kaitannya dengan praktek coaching tadi ya Pak. Indikator yang sudah tercapai. Tadi sudah menggunakan alur tirta Pak. Sudah menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tadi saya lihat baik, lancar sekali Pak Pujiono, sesuai dengan alur tirta. Kompetensi apa yang perlu dikembangkan menurut Pak Pujiono? Yang perlu dikembangkan ada 3 kompetensi Pak Dali. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Ketiga, kehadiran dengan penuh. Lebih spesifik nantinya yang saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Pak Dali. Karena untuk menggali permasalahan yang ada pada rekan sejawat. Oh iya, bagus sekali dan baik sekali Pak Pujiono. Saya berikan apresiasi kepada Pak Pujiono yang sudah menerapkan dan sudah baik sekali. Kalau begitu sudah nggih Pak untuk kegiatan ini, karena saya ada kegiatan yang lain. Untuk itu kedepannya saya mohon nanti kita ketemu lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Sekian ya Pak Pujiono. Terima kasih Pak Dali. Assalamualaikum Pak Pujiono. Waalaikumsalam.